Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, ya. Saudara, saya di dalam hati saya begitu yakin bahwa setiap kita akan bergerak, akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, asalkan kita membuka hati kita, membuka hidup kita, membuka seluruh keberadaan kita, Tuhan bisa pakai kita. Apapun kita, apapun profesi kita, apapun aktivitas kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, hari-hari ini kita terus dipertajam, kita terus diasah oleh Tuhan untuk kita dikatakan menjadi imam, imamat yang rajani. Amin, saudara. Kalau saudara mengikuti komsel, saudara, minggu lalu Pak Amos sampaikan bahwa kita semua imam, saudara. Amin. Kita imamat yang rajani, kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan, saudara. Jadi kita bukan kaum awam. Yes. Amin, saudara. Amin. Awam itu artinya bodoh, saudara. Ya. Jadi Tuhan katakan usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan supaya kamu nggak bodoh. Betul, saudara? Ya. Kita bukan orang awam. Kasih tahu kiri kanannya, kamu tuh bukan orang awam. Ya. Dan kamu harus melayani. Ya. Oke. Tadi saya coba utak-atik sebelum mulai saya utak-atik PowerPoint-nya kok nggak jelas gitu ya. Jadi saya utak-atik sedikit supaya daftarnya agak sedikit jelas. Nah, saudara, hari ini saya akan bawakan satu tema tentang different, saudara. Different artinya berbeda. Amin. Saudara hari-hari ini merasakan ada sesuatu yang berbeda. Amin. Saudara mengalami sesuatu yang berbeda. Berbeda maksud saya adalah bukan berbeda menjadi lebih buruk, tetapi berbeda supaya kita jadi lebih baik, saudara. Ya, kalau kita berbeda, kita jadi lebih buruk itu sama aja, betul nggak? Nggak beda, saudara. Kemarin waktu kita doa, kita nyanyi satu pujian, Kudus Engkau Allah Maha Kuasa. Ya, ada satu orang yang berdiri dan mendapatkan sesuatu, dia bilang kudus itu artinya berbeda. Itu kudus artinya dipisahkan. Amin. Ya, kalau engkau nggak beda, kau sama aja sama orang dunia. Orang dunia nyontek, engkau nyontek. Orang dunia bersungut-sungut, engkau ikut bersungut-sungut, engkau nggak beda. Apa bedanya? Orang di luar sana suka telat, engkau datang telat, apa bedanya? Nggak beda, saudara. Ngerti maksud saya? Orang di luar sana nggak antusias, pesimis menghadapi masa depan, pesimis menghadapi kehidupan, engkau juga pesimis, apa bedanya? Salah satu tujuan Tuhan memanggil kehidupan kita adalah untuk kita jadi berbeda dengan dunia. Amin. Ya, bukan fisik, bukan penampilan, tetapi sikap, tetapi mental kita harus berbeda. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seharusnya ketika ada kerajaan Tuhan, ada kerajaan Allah di tengah-tengah kita, ada sesuatu yang berbeda. Nilai-nilai kerajaan mesti ditegakkan. Dan gereja adalah tempat seharusnya di mana standar itu benar-benar ditinggikan, benar-benar ditetapkan satu standar supaya apa? Kita bisa pengaruhi orang yang ada di luar sana. Amin, saudara. Makanya hari ini saya bawa satu tema tentang berbeda, different, saudara. Coba lihat kiri kanannya, beda nggak? Ya. Kadang-kadang kita malas beda, saudara. Ya. Kita udah terlalu nyaman dengan kehidupan kita, akhirnya kita sulit untuk berubah, sulit untuk melakukan satu perbedaan dalam kehidupan kita. Oke, saya mulai. Resolusi. Setiap tahun kita pasti bikin resolusi. Resolusi kita di tahun ini kepengen ya lebih baik dari tahun lalu. Betul, saudara? Semua orang pasti pengen lebih baik dari tahun lalu. Kalau tahun ini, 2013, saya saat teduhnya bolong-bolong. 2014, saya mau beda. Amin. Saya mau saat teduhnya nggak bolong-bolong. Kalau tahun 2013 saya komselnya bolong-bolong, 2014 saya mau beda. Amin, saudara. Amin.
Amin. Kalau enggak kau sama aja. Kalau tahun 2013 saya ada cap yang menempel saya sebagai si penipu, si suka telat, si lemotan, si lambatan. Saya mau beda. Resolusi kita pasti mau lebih baik. Keluarga mau makin bahagia, betul? Kehidupan yang ideal. Ini saya gambarin aja. Ini kurang jelas gambarnya. Ini ada orang yang berhamburan uang gitu ya. Karirnya naik, pendapatannya meningkat. Sukses dalam karir. Anak-anak bahagia, sukacita, hidup sehat, ya kan? Kehidupan yang ideal kita mau capai. Kehidupan kerohanian bisa dibantu saya. Saudara kelihatan tulisan di depan ini? Lumayan. Yang di belakang mungkin nggak terlalu kelihatannya. Kehidupan kerohanian yang semakin baik, keintiman dengan Tuhan, pribadi yang semakin kuat, karakter yang bertumbuh. Kita tahun ini mau belajar banyak tentang karakter. Ya, kalau karakter saudara masih nggak baik, kita mau beda. Kita mau karakter kita lebih baik. Amin. Yes. Ada yang berani katakan amin? Amin. Saudara, nanti kita akan belajar. Saya akan singgung sedikit nanti. Semakin serupa Kristus karakternya. Kehidupan kerohanian apalagi komselnya makin baik dan lain sebagainya. Betul nggak? Kita mau resolusi itu lah lebih baik. Ya, kehidupan kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, pekerjaan kita lebih baik, kerohanian kita jauh lebih baik. Tapi pertanyaannya, ini kok macet ya? Di next aja. Tetapi pertanyaannya, bisa? Oke. Seringkali sesuatu berjalan out of plan. Berjalan di luar dari apa yang kita mau. Di luar dari apa yang kita inginkan. Seringkali kita mendapati kehidupan kita tahun ini sama dengan tahun yang kemarin. Tahun ini sama, gak ada beda. Tahun ini saya gak pernah saat teduhnya bolong-bolong. Tahun ini sama aja, gak beda. Gitu ya. Keluar out of plan. Terus kita bingung, apa yang terjadi gitu. Kenapa kok semuanya gak berjalan dan sesuai dengan resolusi saya. Kita bikin resolusi tahun ini semakin dekat dengan Tuhan. Akhir tahun kita lihat hidup kita gak dekat-dekat banget tuh sama Tuhan. Tahun ini kita mau antusias ikut ibadah raya. Tiap kali datang ibadah raya bulan ke bulan, bahkan di akhir tahun kita mendapat hidup kita malas-malesan datang ibadah raya. What the difference? Apa bedanya? Tahun ini engkau lebih banyak bersungut-sungut daripada bersyukur. Kau bikin resolusi tahun ini mau lebih banyak bersyukur daripada bersungut. Tahun ini mau lebih banyak menabur daripada menerima. Akhir tahun kau lihat hidupmu, iya ya, kok gak banyak yang saya tabur. Lalu kita tanya, why? Kenapa ya gak berubah hidup saya? Kenapa hidup saya gak berubah? Kenapa hidup saya gak beda? Lalu kita bingung dengan hidup kita. Kenapa saya gini-gini aja? Kenapa kehidupan rumah tangga saya begini-begini aja? Istri gak ngerti suami gak ngerti istri. Kenapa kok begini-begini aja? Ngerti maksud saya? Bangun telat, jam 9 baru bangun, jam 10 baru bangun. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dengar di radio ada keluarga yang bermasalah karena suaminya baru bangun jam 3 sore. Gara, ya itu luar biasa buruk, luar biasa jelek. Engkau datang ke kuliah jam 8, engkau datang jam 8 lewat 5. Lalu di akhir semester engkau mau dapat nilai A, yang kau dapatkan apes. What the difference?
mulai bertanya-tanya, Tuhan, apakah Tuhan gak baik? Kenapa orang itu hidupnya lebih baik dari aku, Tuhan? Lalu kita bertanya, Tuhan gak mengasihi aku? Lalu kita mulai bertanya, kenapa Tuhan begitu baik sama orang yang itu, tapi sama aku enggak? Karir orang itu luar biasa, kehidupan rumah tangganya luar biasa, tapi kenapa aku enggak seperti dia? Lalu kita mulai bingung dengan hidup kita. Ya, kita mulai gak ngerti. Kenapa hidup saya awal begini, tengah begini, akhir tutup begini. What the difference? Kita bingung. Sampai hidungnya gede. Kayak gambar. Hidungnya jauh lebih gede. Ya. Apa bedanya? Saudara mau jadi orang-orang yang berbeda tahun ini, mengakhiri tahun 2014 dengan kehidupan yang lebih baik. Saudara mau? Ya. Jemaat ini sedang memulai sesuatu yang baru. Sedang memulai sesuatu yang baru. Dan saya berharap kita semua gak ketinggalan, saudara. Bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, setiap hari mereka dapat mana. Nah, kalau ada satu keluarga atau kepala keluarga yang telat ngambil mana, dia akan kehilangan, miss dia. Dan sepanjang hari itu bisa dipastikan keluarganya termasuk dia akan kelaparan. Karena setiap keluarga gak boleh ngambil lebih, cukup untuk keluarga itu aja. Dan dia gak boleh ngambil lebih untuk besok, karena besok mana yang ada akan busuk berulang. Nah, banyak kita miss, saudara. Banyak kita kehilangan berkat Tuhan ya. Setiap hari, bukankah ada lagunya? Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin, saudara. Tetapi kita berusaha bertahan dengan kasih karunia yang kemarin. Padahal hari ini tuh udah siapin baru. Seharusnya apa yang baru dalam hidup saudara, saudara segera alirkan. Saudara diberikan kepenuhan supaya saudara dikosongkan lagi, supaya saudara dicurahkan lagi sesuatu yang baru. Kalau enggak, saudara gak akan pernah dibaharui hidup saudara. Engkau datang ke komsel ketika engkau hanya untuk menerima aja, bukan spirit untuk memberi, bukan spirit untuk engkau mempersembahkan sesuatu. Saya bisa pastikan engkau akan pulang dengan keadaan yang sama aja kalau engkau terus mempertahankan spirit seperti itu. Kalau kau datang ke ibadah raya dengan spirit hanya supaya aku diberkati, saya bisa menjamin kehidupan kita gak akan pernah mengalami kepenuhan ilahi. Kita kembali ke topik, why? Kenapa? Lalu kita mulai garuk-garuk kepala. Resolusi 2015 kita mulai bikin lagi, mau lebih baik lagi. 2016 kita bikin lagi. Kita menilik 2015, 2016 kita bikin ya 2015 masih belum berwujud. Ya udahlah sama aja kayak 2015 resolusi. Why? Ini pertanyaannya. Kenapa orang itu semakin luar biasa, kenapa saya biasa-biasa aja? Orang itu bisa kelihatan maksimal dalam kehidupannya, tapi kok saya kayaknya gak maksimal hidup saya. Kenapa? Why? Time for change. Tadi waktu kita mau mulai ibadah raya juga ada kata-kata ini. Waktunya untuk kita berubah. Gak akan ada hasil yang berbeda kalau kita gak berubah. Kalau kau sama aja, cara belajarmu sama, kau akan dapat nilai yang sama. Kalau caramu melayani sama, mempersiapkan suatu pelayanan sama, kau akan dapatkan hasil yang sama. Kalau kau mau usahamu maju, tapi kau gak persiapkan dengan baik, kau akan dapatkan hasil yang sama. Kalau kau mau karaktermu bertumbuh, tapi kau gak mau diproses, dibentuk oleh Tuhan, kau akan dapatkan karakter yang sama. Amin, saudara. Time for change. Ada satu kata-kata yang baik. Saudara, kalau saudara nggak bisa lihat ini, saudara bisa lihat ini.
Bahasa Inggrisnya begini kira-kira. Don't judge each day by the harvest you reap, but the seeds you sow. Artinya kira-kira gini. Saudara jangan menghakimi setiap hari yang saudara jalani. Dan yang saudara tua, saudara bingung. Kenapa saya hari ini gak suka cita ya? Kenapa saya hari ini kok gak damai sejahtera hidup saya? Tuhan gak baik sama saya. Lalu saudara mulai cari kambing hitam. Kenapa ya orang itu? Kenapa ya orang ini? Jangan menghakimi setiap hari dari apa yang kau tuai, tapi dari tiap benih yang kau tabur. Jangan kau bingung kenapa kau ada di posisi sekarang. Kau bingung kenapa kau ada di sini. Maksud saya dengan kondisi yang sama, kau bingung. Jangan kau bingung. Karena ketika engkau tidak melakukan sesuatu, engkau akan nabur sesuatu, nggak akan menuai sesuatu. Engkau nggak akan jadi orang yang berbeda dalam hidup. Engkau nggak akan bisa bikin perbedaan di komunitasmu di luar sana. Engkau nggak akan bisa bikin perbedaan di keluargamu. Nggak bisa, karena kau sama aja. Mungkin di dalam keluarga kau dikenal sebagai orang yang jahil, usil. Ketika ketemu keluarga sama aja, nggak bisa bikin perbedaan. Tapi seringkali kita bingung, kok saya tuainya buah mangga ya? Gitu. Kita nggak sadar kita udah nabur benih mangga. Ada orang bingung, kok saya tuai keluarga berantakan ya? Lalu di akhir selebritis banyak begini, di akhir ujung dari konflik keluarganya diwawancarai, jawabannya dia bilang begini, kita udah nggak cocok. Kita udah nggak cocok lagi, nggak sesuai. Kenapa kok nggak dari awal-awal temukan nggak kecocokkan? Karena dua orang memang nggak mungkin cocok. Ketika orang sudah nabrak tembok, dia nabrak tembok, dia bingung. Kenapa kok hidup saya hancur ya? Kenapa keuangan saya hancur ya? Banyak kan orang begitu. Mahasiswa, kenapa kok belum akhir bulan uang saya habis ya? Kenapa Tuhan? Apa yang terjadi? Apakah kau tidak mencurahkan berkat-Mu, Tuhan? Di dalam pekerjaan, kita jadi orang yang paling sering dimarahi daripada orang yang sering dipuji. Nah, tiap kali ada aja listnya. Nah, yang ini lah, yang itu lah, yang segala macam. Di dalam pekerjaan ada aja ini komplain sama orang. Ini jadi big question mark buat kita. Jadi tanda tanya yang besar buat kita. Betul? Dan jangan bingung kenapa engkau tuai sesuatu. Jangan engkau jadi bingung kenapa kok saya seperti ini ya. Tetapi mulai melihat kepada apa yang kau tabur dalam hidup. Ini bukan nilai-nilai yang asing buat kita. Bahkan beberapa minggu yang lalu Pak Amir juga sudah sampaikan. Beberapa waktu yang lalu beberapa orang juga tekankan nilai-nilai ini. Tabur dong yang baik. Kalau kau mau tuai senyum, kau harus tabur senyum. Engkau jangan bingung kenapa orang gak pernah senyum sama engkau. Ngerti maksud saya? Coba kasih senyum kira-kira. Saudara tuai apa? Tuh kan, balik senyum kan? Engkau gak akan bisa tuai suamimu bilang gini, I love you. Kalau engkau gak pernah bilang ke suamimu I love you, engkau gak akan pernah terima kehangatan dari pasanganmu kalau engkau gak pernah tabur kehangatan. Teh hangat, kopi hangat, pisang goreng hangat. Ya, beberapa waktu yang lalu kita melayani pernikahan. Dan di dalam proses itu, saudara, ada beberapa kejadian gitu ya. Tapi akhirnya jadi juga sih kita melayani gitu ya. Ada
beberapa volunteer kita melayani beberapa orang. Ada ibu rumah tangga, ada yang masih single, gitu ya. Ada yang mestinya hari itu family day katanya begitu. Tapi kita volunteer, kita beri diri kita untuk melayani. Nggak ada waktu yang bilang kenapa saya, kenapa bukan dia. Dia juga bisa, tapi kenapa saya? Ada yang masih single, Deborah masih single ikut melayani. Nanti kamu akan dilayani. Akan ada orang memikirkan pernikahan. Ada orang yang akan bantu kamu. Karena kamu udah tahu. Hari Sabtu jam 2 siang, sorenya harus datang doa di sini, harus latihan musik di sini. Karena bayangin, lebih enak Sabtu family day jalan-jalan sama keluarga, mall, ngajak main anak, lain sebagainya. Kau tabur kebaikan, kau akan tuai kebaikan. Kau tabur kehangatan, kau akan tuai kehangatan. Kau tabur kelemah lembutan, kau akan tuai kelemah lembutan. Kenapa kok istriku, suamiku, temanku, teman kosku jutek, kasar? Saya mau tanya, kita udah tabur kebaikan belum buat mereka? Kalau belum, mulai tabur. Mudah bagi kita ketika kita menabur, ketika kondisi hati lagi enak. Betul saudara? Ketika lagi rasanya emosi yang wow, yang begitu hebat, yang begitu baik, mudah rasanya. Tapi saya mau mengajak kita, it's time is sowing. Ini waktunya untuk kita menabur. Saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 26. Itu tadi baru pembukaan, sekarang baru bahas. Tapi saya akan coba sampaikan dengan waktu yang ada. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Karena hanya ada beberapa ayat, mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Saudara sudah dapat semua? Saudara semua? Sudah dapat? Katakan amin. Kita baca bersama. Ada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tuhan, orang jadi kaya, yang kaya, sudah sangat kaya, yang menyediakan dan domba dan sapi serta banyak anak buah, sehingga orang miskin itu jumhur kepadanya. Segala sesuatu yang digali bersama rahmatnya, bulan itu kali Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, kau telah lebih jauh lebih berkuasa dari kami. Bila Ishak dari situ, dia tidak berbeda dan dia menetap di situ. Dan yang bernama Ishak, katakan, yang bernama Ishak. Ishak itu. Oke, saya mau ceritakan kronologisnya. Ishak ini ada di negeri asing. Dia ada di tanah orang Filistin. Dan kenapa dia ada di sana? Karena ada sesuatu yang sangat hebat melanda negerinya, melanda tanahnya. Ada kekeringan, ada kelaparan, saudara. Ada kesulitan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Ishak sampai dia harus mengungsi. Kalau sudah mengungsi itu berarti ada kesulitan. Kenapa ada pengungsi Gunung Kelut? Karena ada kesulitan di sana. Jadi orang mengungsi itu bukan karena lagi happy, pengen vacation, pengen liburan. Udah lama nggak jalan-jalan ke Filistin, jalan-jalan dulu belanja. Ngapain kek di sana? Bukan, dia mengungsi karena ada kesulitan di sana, dan ada persoalan yang harus dihadapi di sana. Mengerti saya? Kesulitan yang akhirnya membuat dia harus mengungsi. Ngerti ya? Jadi ini bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang gampang. Gampang banget kita tinggal baca aja ceritanya. Oh iya, Ishak mengungsi. Tapi kalau kita ada di zaman itu sesuatu kesulitan yang dialami. Itu suatu persoalan yang dialami. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini kondisinya gak enak. Ini kondisinya gak nyaman. Dia harus mengungsi.
Amin, saudara. Saudara bersama dengan saya? Amin. Tetapi ada satu ayat yang luar biasa, saudara. Di tengah-tengah cerita itu, di ayat 12 dia bilang begini, maka menaburlah Ishak pada tahun itu. In the same year, ketika dia mengalami kesulitan. Di tahun yang sama, ketika dia mengalami persoalan. Saudara mungkin katakan begini, ya keadaanku masih belum baik, keadaanku masih belum kondusif, keadaanku masih belum aman. Kamu aja yang nabur, kamu aja yang melayani, kamu aja yang antusias. Dan kita mulai pasif, kita mulai diam. Tetapi satu pelajaran yang berharga hari ini, kalau kau mau menuai, kau harus nabur. Betul saya ngomong, ini firman Tuhan yang katakan, menaburlah Ishak di tahun itu, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati apa yang ditabur. Nah seringkali kita bilang gini, Tuhan berkati aku, tapi kita nggak nabur. Apa alasan Tuhan untuk menumbuhkan sesuatu dari kehidupan kita? Gak ada. Kita doa puasa, kita bergumul dengan hidup kita, gak ada sesuatu yang berubah. Tuhan bilang kamu gak nabur apa-apa. I cannot bless you. Yang benar adalah engkau tabur dulu, engkau berdoa, engkau berpuasa, dan engkau memberikan alasan kepada Tuhan untuk menumbuhkan benih yang engkau tabur. Yang benar itu, saudara. Engkau tabur. Ada alasan. Kau bilang suamiku belum berubah Tuhan. Temanku kok gak berubah, udah disenyumin, udah diberkati, udah dibeliin makan, gak berubah juga. Ya, gak berubah juga, sama aja. Teman di asramaku nyetel musik kenceng banget, gak bisa belajar. Nanti jam 2 pagi panas, kesetel lagu rohani berirama rock. Ada kan lagu rohani berirama rock? Ya. Menaburlah Ishak. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan memberkati benih kita. Ketika kau nabur sesuatu, kau gak bisa mengharapkan itu langsung tumbuh. Ketika kita mengharapkan satu perubahan terjadi, merencanakan satu perubahan terjadi, perubahan itu tidak akan langsung terjadi. Ada prosesnya, ada waktunya. Waktu itulah dimana Tuhan proses juga hidup kita. Tuhan menumbuhkan karakter kita, Tuhan menumbuhkan kesabaran dalam kehidupan kita, Tuhan menumbuhkan ketekunan dalam diri kita, keuletan dalam diri kita, semangat yang tidak menyerah dalam diri kita. Saudara, satu kali Elia berdoa. Di Yakobus bilang Elia berdoa supaya tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan. Iya kan? Dan hujan gak turun. Dan ketika Elia berdoa lagi supaya hujan turun. Itu ayatnya pendek, gampang ya. Tapi tahu gak saudara prosesnya? Prosesnya gini. Elia ketika dia bilang gak turun hujan, gak turun. Tapi Tuhan ngomong, Elia, aku akan turunkan hujan. Waktu itu belum ada tanda-tanda hujan, saudara. Yang ada kekeringan, yang ada tandus. Bayangin 3 tahun gak hujan. Bukan tanah yang kering, saudara juga ikut kering. Saudara lewat jalan-jalan, muka saudara penuh dengan debu. Nah, ya, kalau aku kelut 5 cm, aku sudah 8 cm. Gak kelihatan lagi mukanya. Ngerti maksud saya? Tuhan ngomong sama Elia, berdoa buat hujan. Saudara tahu? Elia berdoa. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan itu,
Gimana Elia berdoa? Dia berdoa begini, saudara. Mukanya di antara lututnya. Serentak bagaimana dia berdoa? Dia berdoa dengan meratap. Dia berdoa, saya nggak bisa sih. Saya coba praktekin nggak bisa. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Tuhan udah ngomong hujan. Oke, saya berdoa. Dia ngomong sama hujannya. Lihat ke arah barat. Udah ada tanda-tanda? Belum. Dia doa lagi. Tuhan, belum hujan. Gak apa-apa, aku doa. Tuhan, aku percaya kau Allah Abraham, Ishak, Yakub, engkau tidak pernah berdusta. Kalau kau katakan hujan ini pasti hujan. Aku yakin dan iman di dalam nama Tuhan Yesus aja hujan. Hujan naik, saudara. Naiknya kemana? Ke atas gunung Karmel, saudara. Kalau naiknya ke atas genteng rumah gampang. Ini naiknya ke atas gunung, ya turun lagi. Berapa kali dia naik? 7 kali. Itu prosesnya. Kadang-kadang kita udah 2 kali, 3 kali dan it's enough. Cukup deh Tuhan. Enggak lagi. Saya udah tabur 3 kali, 4 kali, tapi dia nggak berubah. Udahlah. Ngapain saya capek-capek nabur? Ngapain saya capek-capek senyum? Saya tiap kali ketemu dia senyum saya kayak orang gila deh. Ngerti ya? Tiap kali saya ketemu dia saya baik. Hai, selamat pagi, shalom, God bless you. Gimana? Saya udah nabur 4 kali loh Tuhan, gak dibalas. Cukup deh, biar Tuhan yang berbahagia. Betul, saudara? Kita udah nyerah. Tapi Elia doa 7 kali. Dan waktu yang ke-7 kali hujannya naik. Udah lihat? Udah. Awan sebesar telapak tangan. Awan sebesar telapak tangan di atas laut. Dan apa yang terjadi? Oke, itu pasti hujan. Ngomong sama Ahab, segera siapkan dirimu, siapkan keretamu supaya kau gak kehujanan. Itu ada proses, saudara. Proses kesabaran, proses ketekunan, proses pantang menyerah. Firman Tuhan katakan begini dalam Galatia, engkau akan tuai apa yang kau tabur ketika engkau tidak menjadi lemah. Bentar lagi dituai pasangan hidup, bentar lagi. Tapi karena kau lemah, ketika kau harus tua itu miss, lewat. Bentar lagi engkau akan tuai pekerjaan yang benar dari Tuhan, tapi karena engkau lemah, engkau capek, engkau miss, lewat. Ini bukan kondisi yang enak untuk nabur, tapi Ishak nabur. Dia nabur sekarang. Dan dia diberkati karena dia nabur. Gak ada ayatnya begini, gak dibalik ayatnya. Dan Tuhan memberkati Ishak, maka kemudian dia menabur. Benih, ini benih saudara, yang saudara tabur. Benih itu saudara, itu mengandung satu potensi yang luar biasa. Benih yang kita tabur itu adalah masa depan kita. Kalau engkau masih hidup dalam kekurangan, mulai saving saudara. Ya, kalau engkau kepengen punya tabungan dan mau jalan-jalan di akhir tahun, kau harus saving. Kalau engkau kepengen sesuatu di akhir tahun, kau harus nabung dari sekarang. Karena itu gak akan terjadi begitu aja. Kau harus lakukan bagianmu. Amin, saudara. Amin. Engkau gak bisa suruh Tuhan untuk melakukan bagian. Kita bisa berdoa begini, Tuhan, aku berdoa, pintu dibukakan Tuhan. Seret, pintu dibukakan sama Tuhan. Ketika pintu dibukakan sama Tuhan, kau bilang, Tuhan, dorong aku untuk masuk ke sana. Pintu udah dibuka, Tuhan bilang, kamu masuk dong. Iya kan? Pintu udah dibuka, kamu masuk dong. Kita minta Tuhan melakukan bagian yang harus kita lakukan, itu unfair, enggak fair.
Oke, saya lanjut aja. Benih yang kita tabur itu adalah future kita. Itu adalah masa depan kita. Masa depan kita. Kalau ini berbicara tentang sesuatu yang kau inginkan di hari depan, kau tabur hari ini, saudara. Kau harus tabur. Ketika engkau menabur, Mazmur pasal 126 bilang begini. Ada orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kira-kira orang yang nabur sampai nangis, naburnya lagi senang gak, saudara? Gak senang. Dia harus berkorban. Tuhan, mungkin di awal-awal nabur, Tuhan, kenapa kok saya yang mengerjakan ini? Mungkin terlintas dalam benaknya Ical, Tuhan, kenapa kok harus saya ya yang membuat multimedia? Kenapa enggak yang lain? Kenapa kok harus saya yang memikirkan? Kenapa kok harus saya yang melakukan? Kenapa Tuhan? Mungkin ketika engkau nabur, engkau sedih, engkau nangis, dan gak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Amen. Ketika engkau nabur, Tuhan berkati, itu akan berbuah. Benih yang kau tabur itu adalah future, adalah masa depan. Kalau kau mau masa depan yang baik, kau tabur dari hari ini. Kalau kau mau pekerjaan yang baik, kau tabur dari hari ini. Ngerti maksud saya? Kalau kau mau keluargamu baik, luar biasa di akhir tahun, kau tabur hari ini. Kalau kau mau anak-anakmu luar biasa di akhir tahun, kau boleh tabur hari ini. Kalau kau mau suamimu, kalau kau mau istrimu jadi lebih baik, engkau harus tabur mulai hari ini. Kalau kau mau masa depanmu jadi lebih baik, kau harus tabur dari hari ini. Gampang kalau buat dia kan udah punya, udah banyak, gampang buat dia nabur. Oke, saya lanjut dulu aja. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24 berkata begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ketika saya baca ayat ini, saya bertanya begini, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya? Saya tanya gini, itu gak dikatakan begini, orang yang kaya itu menyebar harta maka dia makin kaya. Enggak begitu aja. Tetapi dikatakan begini, ada orang yang menyebar harta, mungkin aja dia belum kaya, mungkin aja dia belum berkemenangan, mungkin aja dia belum tunai apa yang dia inginkan, tapi dia mulai sebar. Amin. Tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat ini akan sangat bertentangan sekali dengan orang yang punya prinsip hidup hemat pangkal kaya. Ya, kalau kau punya prinsip hidup hemat pangkal kaya, maka ayat ini bertentangan dengan prinsip hidup. Oke, ada yang menyebar banyak harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi kekurangan. Ada orang yang hidup di sini. Oh, saya jelaskan di sini. Untuk mendapat hasil yang berbeda, kita harus berani merubah cara kita nabur. Untuk mendapat hasil yang berbeda, to get the different result, to show the different result, kita harus berani merubah cara kita nabur. The way cara kita nabur, the way we sow our seeds, cara kita nabur. Kalau engkau nabur
ketika engkau punya prinsip nanti kalau saya udah punya lebih, saya baru nabung, saudara gak akan pernah kaya. Kalau nanti saudara bilang nanti kalau saya sudah punya waktu, baru saya akan datang ke komsel, ibadah raya, kedua malam pekerja, engkau gak akan pernah punya waktu. Engkau akan selalu kekurangan waktu. Ngerti? Kalau cara berpikir kita, aku baru bisa kasih perhatian ke orang lain, aku baru bisa care sama dia kalau aku udah punya banyak dapat perhatian dari orang lain. Baru aku bisa kasih. Boro-boro aku perhatiin orang, aku aja gak diperhatiin, tulis status di Facebook. Dunia udah gak peduli sama aku. Waduh. Ya. Orang udah gak peduli sama aku. Ya sudahlah, aku punya dunia aku sendiri. Me, myself, and I. Kalau orang gak perhatiin aku, oke, aku akan perhatiin diriku sendiri. Makanya sekarang ada istilah me time. Me time, waktu buat saya. Me time, waktu buat saya. Kapan waktu buat saya? Ya ini sekarang. Ngapain saya mikirin orang lain? Ngapain saya mikirin gereja? Ngapain saya mikirin panggung? Ngapain saya mikirin ibadah raya? Ngapain? Me time. Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu me time. Tapi saya mau kasih apresiasi buat tim musik. Saudara boleh kasih tepuk tangan buat tim musik. Ya, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Semeriah yang saudara bisa. Karena dari zaman dulu saya ikut tim musik hari Sabtu tuh gak ada yang namanya minta. Kalau orang lain dari Sabtu ngapain? Kalau kita mah Sabtu doa, latihan musik. Udah berapa tahun ya? 10 tahun mungkin kali ya. Cara kita menabur yang harus kita rubah kalau kita mau dapat hasil yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita berubah? Singkat aja, sedikit aja. Nah, cara kita berubah adalah dari kebiasaan nih saudara. Ini habit. Tapi habit, saudara gak akan punya kebiasaan nabur kalau saudara gak mulai dari sini. Nah, kita harus ngerti bagaimana kalau kita mau merubah satu kehidupan, kita harus ngerti dulu dari mana kehidupan itu bisa berubah. Kenapa saya ada di sini, nggak tiba-tiba ada di sini di atas panggung ini? Saya ada prosesnya dari sulfat saya ke sini. Jadi nggak tiba-tiba saya ada di atas panggung ini, ngerti maksud saya? Jadi nggak tiba-tiba kok kita tiba-tiba kekurangan, kok tiba-tiba kita sendiri, nggak diperhatikan, nggak tiba-tiba begitu. Nah kalau kita mau merubah kehidupan, kita harus rubah di sini. Mindset bisa diganti nggak ini? Fontnya, mindset atau dari cara berpikir kita. Siapa yang katakan? Firman Tuhan katakan. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini. Saudara tulis saja karena ini ayatnya banyak. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini bukan kata saya, kata firman. Kalau engkau mau berubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oleh pembaharuan cara engkau berpikir. Pembaharuan budimu, metanoia. Cara berpikirmu harus dirubah. Cara berpikirmu tentang suamimu harus dirubah. Cara berpikir tentang anak-anakmu harus dirubah. Cara berpikirmu tentang orang lain harus dirubah. Cara berpikirmu, cara memandangmu untuk gereja ini harus dirubah. Kalau kau mau merubah actionmu, udah gak apa-apa. 1, 2, 3, yes. Kalau kau mau merubah actionmu, kalau kau mau merubah tindakanmu. Karena kita gak tiba-tiba bertindak sebelum kita mikir. Tapi ada juga sih gitu.
Dia jalan dulu baru dia mikir, salah ya. Itu anak kecil biasanya. Itu cara berpikir yang sensual gitu ya, kata Eddie Leo ya. Mindset, action. Nah, tindakan yang kau ulangi, ada repetisi di sini, ada repeat di sini. Kau ulang, menjadi habit, jadi kebiasaan. Kalau kau nggak mulai nabur hari ini, nggak akan jadi kebiasaan. Nabur. Kalau kau nggak pernah kasih perpuluhan dari hari ini, ketika engkau kurang, mentalitas kurang tuh gini. Nah, kelihatan tulisannya? Ini mulai garuk-garuk kepala nih. Saya aja kurang. Ngerti maksudnya? Mentalitasnya kurang. Boro-boro saya mau datang komsel, saya nggak punya waktu. Kurang waktu. Karena kita berpikir kita punya sedikit sisa waktu. Saya aja kurang, itu mentalitas kurang. Next. Ini setelah di edit kayaknya. Oke. Nah? Oke. Maafkan. Saya aja kurang. Ini tulisannya kurang waktu. Artinya apa nih? Kita berpikir gini. Kita cuma punya sedikit sisa waktu. Ada lagi nih. Kita kurang perhatian. Ini tulisannya kurang perhatian. Sedikit dapat perhatian. Apalagi kita merasa kurang mampu karena kita sedikit punya uang. Bisa dibaca ya? Tulisannya. Ada orang yang merasa sulit untuk menabur, dia mulai pertimbangkan untuk menabur karena apa? Dia merasa kurang. Dia berpikir saya punya sedikit, makanya saya nggak bisa nabur. Saya belum bisa kasih perpuluhan karena saya juga masih kurang. Saya belum bisa nabur persembahan, saya juga masih kurang. Mentalitasnya kurang. Kalau orang punya mentalitas kurang, lihat aja hidupnya. Kalau selalu berkekurangan, ya itulah. Oke. Akibatnya kita mulai berpikir bagaimana menambah atau mengubah yang sedikit menjadi banyak supaya kita nabur. Kita mulai berpikir. Jadi ada orang yang akhirnya berpikir begini, ini kuadran kurang menuju kuadran lebih. Artinya apa? Dia berpikir gini, kalau aku udah punya lebih, baru aku bisa nabur. Kalau aku udah punya banyak, baru aku bisa nabur. Dia selalu merasa kurang. Kalau aku udah punya waktu, baru aku mau bayar harganya untuk waktu ini. Kalau saudara tidak menabur waktu untuk berdoa, maka jangan heran kalau hidupmu tidak pernah kuat dalam Tuhan. Ya. Kemarin kita bahas sedikit tentang doa korporat. Di dalam doa korporat itu kadang-kadang kita merasa malas untuk datang, kita merasa dingin, kita merasa capek, kita merasa suam. Hei, saya mau kasih tahu, kalau engkau datang doa, disitulah tempat di mana engkau dapat kekuatan. Kalau engkau enggak dijemput datang doa, hei, itulah waktunya engkau antusias untuk datang, bahkan jemput orang naik angkot aja. Amin, saudara. Karena engkau nggak akan pernah punya waktu, pengen lebih waktu. Akhirnya dia apa? Bekerja, banting tulang, tulangnya dibanting, keluarganya dibanting, hubungannya dibanting. Dia nggak peduli lagi. Pelayanan aktivitas di gereja banting, tanggung jawab banting, supaya dia berpikir dia dapat lebih. Ini agak sedikit pengajaran ya.
Dikit ya, saya harap saudara masih ngikutin saya. Ya. Dari kuadran ini orang pengen beralih karena ketika dia berpikir kalau aku udah punya lebih, aku pasti bisa.